Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabar? Kalian sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 lagi nih. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Pembelajaran keberapa? Ada yang ingat? 2? Iya, betul. Berarti sekarang pembelajaran ketiga. Maka dari itu ibu akan memberikan kesempatan untuk kalian untuk menyiapkan buku paketnya dan pensilnya. Lalu silahkan buka halaman 133. Silahkan dibuka dulu, disiapkan dulu ya. Bu tunggu. Sudah belum? Belum. Halaman 133 ya dibukanya. Sudah? Sudah belum? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Nah, yuk kita langsung aja belajarnya. Nah, di pembelajaran ketiga ini kita diawali dengan membaca dongeng. Baca dongeng lagi, yeay. Kita akan baca dongeng ya, tapi ibu yang akan bacakan terlebih dahulu. Lalu kalian ketika ibu bilang lanjut, silakan dilanjut. Pembelajaran 3, kegiatan mendengarkan guru bercerita. Ayo diperhatikan dulu sayang, nak. Pintar. Dengarkanlah guru bercerita dongeng di bawah ini. Judulnya Si Kancil dan Gajah. Suatu hari, ketika Kancil sedang berjalan-jalan di tengah hutan, tiba-tiba awan gelap pertanda akan turun hujan. Si Kancil segera berlari agar tidak kehujanan. Karena kurang berhati-hati, si Kancil tidak melihat lubang besar di depannya. Akhirnya dia terperosok ke dalamnya. Kancil berpikir bagaimana cara keluar dari lubang tersebut. Ketika sedang berpikir, ia mendengar suara langkah berat mendekat. Bluk, bluk. Langkahnya siapa tuh kira-kira? Itu pasti gajah. Wah, kebetulan nih aku punya ide, pikir si Kancil dalam hati. Gajah, kamu mau kemana? Teriak si Kancil dari dalam lubang. Gajah yang dipanggil berhenti dan melihat ke dalam lubang. Hei, siapa yang memanggilku? Kata gajah balik bertanya. Aku Kancil, teriak si Kancil. Hei, Kancil, sedang apa kamu ada di bawah sana? Tanya gajah. Kita buka ya halaman selanjutnya. Nah, halaman selanjutnya silakan kalian lanjut bacaannya dengan suara yang keras. Iya, yang kencang. Makasih udah bantu baca. Ibu lanjut ya. Gajah mendongak ke atas. Ia melihat banyak sekali awan-awan hitam di atas. Gajah rupanya tidak tahu kalau awan hitam itu adalah mendung. Gajah percaya kalau langit akan runtuh. Kancil, iya benar langitnya akan runtuh. Aku ikut sembunyi ke bawah ya, teriak gajah. Iya boleh, tapi jangan turun dulu, jawab si Kancil. Lah, kenapa? Tanya gajah bingung. Kalau kamu langsung turun, aku pasti terinjak sama kamu, kata si Kancil. Jadi bagaimana? Katanya gajah. Jadi aku akan keluar dulu, setelah itu kamu turun, nanti aku menyusul, jelas si Kancil. Oh begitu. Oi, ayo kamu keluar, teriak gajah. Iya, tapi tolong julurkan belalaimu agar aku bisa berpegangan, teriak si Kancil dari bawah. Gajah menjulurkan belalainya. Si Kancil berpegangan pada belalai gajah. Gajah pun menarik si Kancil dari lubang tadi. Akhirnya si Kancil bisa keluar dari lubang. Bagaimana Kancil? Apakah aku masuk ke lubang sekarang? Tanya gajah.
Jangan gajah. Kenapa tidak jadi ke bawah, Kancil? Tanya gajah. Lihat, langit tidak jadi mau runtuh, kata si Kancil. Gajah melihat ke atas. Benar saja, awan mendung sudah hilang. Langit sudah cerah kembali. Alhamdulillah, langit tidak jadi runtuh, kata gajah. Iya, sebaiknya kita cari makan saja yuk, ajak si Kancil. Setuju Kancil? Ayo, ujar gajah senang. Mereka pun pergi mencari makanan di dalam hutan. Masya Allah, bagus banget dongengnya. Tapi ada pesan yang sebenarnya nggak boleh kalian ambil ya. Seperti Kancil itu sebenarnya mau minta tolong sama gajah, tapi Kancil dengan cara apa? Iya, menipu gajah. Nggak baik ya kalau kita ingin meminta tolong sama teman. Kita bilang, bisakah kamu menolongkan aku naik ke atas? Kancil bisa bilang seperti itu. Sama-sama kalian. Ketika kalian mau minta tolong sama teman, ketika kalian dalam kesulitan, kalian minta tolong ya. Tidak boleh dengan cara minta tolongnya menipu teman. Itu dilarang. Oke? Oke. Nah, lihat nih kegiatan satu yang bawah. Menemukan kata sapaan pada dongeng. Salman mendengarkan guru bercerita dengan saksama. Kamu tentu juga kan? Tentukanlah kata sapaan yang terdapat dalam dongeng di atas. Nah, kalian isi kata sapaan di sini ya. Oh iya, dengerin ya. Kata sapaan dengan kalimat sapaan itu berbeda. Kata sapaan itu biasanya Kancil, gajah, terus ayah, ibu, wahai sahabat-sahabatku, nama orang. Tapi kalau kalimat itu panjang. Hei gajah, kamu mau kemana? Nah, itu baru kalimat sapaan. Tapi kata sapaannya dari kalimat hei gajah adalah si gajah. Gitu ya. Oke? Oke. Kita lanjut. Nanti itu jadi tugas kalian yang pertama ya. Kegiatan 1. Silakan ditulis dulu di atasnya tugas. Dah? Udah. Kita lanjut ke halaman 137. Nih, 137. Ya, udah? Kita baca dari yang paling atas halaman 137. Kegiatan 3 menentukan pecahan dari soal cerita. Yuk, kita simak baik-baik ya, biar kalian paham ketika ada soal cerita mengenai pecahan. Salman membaca di taman sekolah. Susan sudah membaca setengah buku dari satu buku yang dibaca. Satu buku terdiri dari 40 halaman. Jumlah halaman dari setengah bagian buku yang dibaca Susan adalah titik-titik halaman. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu ya ke papan tulis. Jadi tadi di soal cerita, Sofia sedang duduk di taman. Terus dia membaca buku. Sofia membaca buku. Nah, Sofia membaca buku. Tapi buku yang dibaca Sofia itu baru setengah dari satu buku nih. Oke, Ibu ulang ya. Jadi, Sofia itu membaca buku di taman. Nah, tapi yang dibaca baru setengah buku dari semua buku nih, dari satu full buku. Nah, seluruh satu buku itu ada 40 halaman. Ada 40 halaman dari total seluruh bukunya. Jadi berapa sih jumlah halaman dari setengah bagian? Berarti 40 dibagi setengah. 40 dibagi setengah. Yo, ada yang ingat cara pembagian yang belakangnya 0 dari Ibu? Ada? Gimana? Berarti kalau 40 bagi setengah, 40 dibagi 2. 40 dibagi 2. Nah, gimana sih caranya? 40 dibagi 2. Yuk, nolnya dikemanain? Nolnya dicoret dulu, dipindahin ke sini. Berarti 4 bagi 2. 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2 4.
bagi 2. Punya roti 4, lalu dibagi 2. Berapa? 2 kali berapa yang hasilnya 4? Iya bener, 2 kali 2. Berarti 4 bagi 2 adalah 2. Karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Terus nolnya dipindahin kemana? Nolnya pindahin ke belakang, Bu. Nah, nolnya pindah lagi ke sini. Nah, ada yang ingat masalah pembagian ini? Ingat, alhamdulillah. Berarti 40 bagi setengah adalah, nah, 20 halaman. Pinter. Oke, sekarang kalian boleh tulis di sini nih. Ke sini. 20 halaman. Ada yang belum paham sampai sini? Sudah ingat pembagiannya kalau di belakangnya ada 0? Ingat, alhamdulillah. Yuk kita lanjut ke materinya ya. Nah, balik lagi nih. Kalian paham sama penjelasan ibu tadi? Paham? Alhamdulillah kalau paham. Kita bisa lanjut ya berarti. Oke deh. Nah, karena yang ini sudah, sekarang kita ke sini kegiatan 2. Nah, kegiatan 2 ini jadi tugas untuk kalian ya. Silakan silang jawaban yang tepat dari gambar tersebut. Oke? Oke, silakan ditandai dulu bahwa itu tugas halaman 107 kegiatan 2. Nah, dah? Udah belum? Udah. Lanjut ke kegiatan 1 halaman 138. Memberikan tanda pada sikap yang mencerminkan kebersamaan. Walaupun berbeda kesukaan ketika waktu istirahat, Salman dan Susan selalu menjaga kerukunan dan kebersamaan. Berilah tanda senyum pada sikap yang mencerminkan kebersamaan. Yuk, kita kerjain sama-sama ya. Siapkan pensilnya dulu. Yang pertama, Susan dan Ika selalu menjaga kerukunan. Nah, itu sikap kebersamaan atau bukan? Kalau menjaga kerukunan? Nah, betul, itu menjaga mencerminkan kebersamaan. Berarti digambarin apa? Tanda senyum. Tanda senyum. Ntar ya, ibu juga sambil gambar. Kalian sambil gambar senyum ya. Tara. Ibu sudah senyumnya seperti ini. Kalian sudah? Sudah, alhamdulillah. Berarti bisa kita lanjut dong ke yang 2. Oh, ada yang belum, gak apa-apa, kita tungguin ya. Dah? Udah. Yang kedua, Jono dan Tigor bermain bersama walaupun berbeda kesukaan. Itu mencerminkan kebersamaan? Bener banget, itu mencerminkan kebersamaan. Berarti kita berikan tanda senyum. Oke, ayo kita gambar dulu gambar senyumnya. Ibu sudah? Kalian sudah? Sudah. Yang ketiga, Nita memilih teman yang sesuai dengan kegemarannya. Tuh, Nita memilih teman yang sesuai dengan kegemarannya. Tuh, mencerminkan kebersamaan bukan kalau kita memilih teman? Tidak, benar banget tidak. Berarti harus digambar apa? Sedih. Kita gambar sedih ya. Gambar sedih. Oke, ibu udah gambar sedih. Kalian sudah gambar sedih? Nah, dah? Kita lanjut kalau sudah. Belum? Iya, nggak apa-apa. Ayo, ditunggu. Sudah? Sudah. Yuk, kita ke Salman. Selalu menjaga kebersamaan. Yang keempat, kalau menjaga kebersamaan, mencerminkan kebersamaan nggak? Bener banget, mencerminkan dong. Bukan selalu dijaga kebersamaannya. Ya, pinter. Berarti kita gambarnya apa? Senyum. Yuk kita gambar senyum. Udah selesai. Kalian udah? Belum? Gak apa-apa, udah belum? Sudah? Alhamdulillah. Yuk kita lanjut kalau kayak gitu. Nah, kegiatan 2 sama kegiatan 3 nanti kalian kerjakan ya. Ya, yang kegiatan 2 menemukan kata sapaan. Kerja yang ini silahkan dicari. Lalu yang setelah itu yang kegiatan 3. Kegiatan 3. Nanti kegiatan 3 minta bantuan dari bimbingan orang tua kalian ya. Seperti tadi penjelasan tentang buku Sofiah yang setengah halaman. Hampir seperti itu sama ya. Silakan nanti minta tolong bimbingan orang tua kalian dalam menghitung agar kalian lebih teliti lagi menghitungnya. Kita lanjut ke halaman 140.
Ukhrawi duniawi. Udah mau di penghujung nih ternyata. Duniawi. Ya, Ibu baca ya. Saling membantu dalam kehidupan bisa membuat persaudaraan menjadi kokoh. Jika kita membantu kesulitan orang lain, maka kita akan dibantu oleh orang lain juga. Apakah kamu sudah membantu orang lain hari ini? Udah bantu orang lain? Oh, membantu orang tua deh, udah belum? Belum, nanti bantu orang tua ya, cuci-cuci piring, nyapu, oke? Oke. Yuk kita saling membantu kegiatanku yang aku lakukan untuk membantu orang lain hari ini adalah kalian boleh ditulis nanti dari pagi sampai sore apa saja sih yang kalian udah lakuin untuk membantu orang lain. Yang ini tidak usah difoto ke ibu nggak apa-apa ya. Kalian silakan membantu orang lain, orang tua aja ya, karena kan kita lagi nggak di sekolah atau nggak di luar. Jadi apa yang udah kalian lakukan membantu orang tua, oke? Nah, ukhrawi, Ibu baca ya. Saling menolong sangat dianjurkan dalam Islam. Jika memudahkan orang lain, maka kita akan dipermudah juga. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan dirinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan mudahkan dunia dan akhiratnya. Hadis riwayat Muslim. Berarti kita harus banget nih saling tolong menolong, saling membantu. Tapi kalau kita ingin menolong seseorang, kita harus lihat dulu ya menolongnya dalam kebaikan atau keburukan. Terus bagi kita yang minta tolong sama temen, diperhatikan ya, kita harus menggunakan kata-kata yang sopan untuk meminta tolong ya. Oke? Karena apa kata Nabi Muhammad? Kalau kita mempermudah urusan orang, maka kita akan dipermudahkan di dunia dan di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi kita harus membantu teman yang dalam kesulitan. Nah, kayaknya materinya hari ini segitu aja deh. Berarti kalian ada 3 tugas ya. Yang mencari kata sapaan, lalu apa? Tadi menulis kata sapaan. Yang dongeng halaman 135. Lalu kegiatan 2 memecahkan pecahan halaman 137. Wah, ada lagi. Kegiatan 2 halaman 138 yang kayak teka-teki gitu. Kayak gini. Lalu terakhir halaman 139 yang kegiatan 3 yang menghitung tentang soal cerita pecahan. Oke? Nanti ketika kalian belum paham betul tentang soal cerita pecahan, bisa kalian bilang sama Umi Abinya, biar Umi Abinya sampaikan ke Ibu ya. Nah, selamat belajar, sampai jumpa di materi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu dari Ibu.